Selamat pagi, siang, malam, sore, rekan-rekan semua. Hari ini saya akan coba menyampaikan, hasil, jawaban dari mata kuliah, statistika dan probabilitas. Jadi di sini ada 3 pertanyaan ya, saya akan coba jawab satu persatu dengan menggunakan Jupyter Notebook. Oke, pertanyaan pertama yaitu, aplikasi apa yang kelompok Anda bahas dalam tugas? Jelaskan bagaimana membaca hasil yang disajikan oleh output aplikasi tersebut. Nah, rencana kelompok kami akan menggunakan yang namanya penghitung keyword dari sebuah news artikel terkait capres-cawapres dengan isu tertentu. Jadi nanti kita pakai Python, nanti library-nya ada Beautiful Soup, terus ada NLP seperti uh, sastrawi untuk bahasa Indonesia kayak gitu, ada NLTK juga kayak gitu, dan nanti kita bisa pakai Matplotlib untuk lihat word cloud-nya atau uh, grafik-grafiknya kayak gitu ya, terutama diagram batang untuk menunjukkan frekuensi. Nanti kurang lebih seperti ini outputnya, ada keyword, ada frekuensinya dari news artikel tersebut seperti itu. Misal ekonomi 100, pendidikan 50, kesehatan 25. Nah, seperti itu kira-kira nanti aplikasi yang akan kita buat. Oke, pertanyaan kedua adalah terkait dengan dataset dari Bioma. Jadi ada yang namanya penilaian bioma itu adalah kumpulan data ini memberikan gambaran komprehensif tentang fitur klinis dan genetik yang terkait dengan penilaian glioma. Ini mencakup dari 857 pasien, ada seperti usia, jenis kelamin, ras, dan jenis diagnosa utama. Kita di dataset ini ada 2 tingkatan glioma, yaitu glioblastoma multiforme atau GBM dan LGG atau lower grade glioma. Nanti juga ada mutasi-mutasinya kayak gitu, ada IDH1 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini datasetnya ada kolom apa saja kayak gitu. Ada grade, yaitu tadi ada LGG atau GBM, terus ada case ID, gender, berikutnya adalah usia saat pasien didiagnosis, terus tipe diagnosisnya, dan suku atau ras. Berikutnya adalah di kolomnya itu kan banyak, ada sebelah kanannya itu ada kolom mutasinya gitu. Nah, kita lihat di sini untuk yang pertama kita akan melihat statistik dari usia ya. Usia itu disebut ada seperti ini, jumlahnya 857 pasien dan seterusnya dan seterusnya. Berikutnya adalah frekuensi dari mutasi ya gitu. Di situ yang paling tinggi saat gen ini bermutasi itu di IDH1 ya. IDH1 paling tinggi. Kalau kita gambar grafiknya juga seperti ini. Jadi paling tinggi adalah IDH1, TP53. Ini ada frekuensi dari gen yang bermutasi ya. Ini jenis-jenisnya. Terus berikutnya berdasarkan umur. Kalau berdasarkan umur itu untuk GBM di sini ada, di sini teman-teman bisa lihat distribusinya gitu kan. Ini minnya, ini maksnya, ini kayaknya ada outlier juga, di sini juga ada outlier. Terus untuk rata-rata dari usia yang di LGG di angka 40-an ya, tepatnya di angka ini 43,27 tahun. Sedangkan untuk GBM itu lebih, pasien rata-ratanya lebih tua ya, di angka 60,31 tahun. Nah, ini untuk usia. Berikutnya adalah jenis kelamin kayak gitu. Jenis kelaminnya ada 499 itu pria, 359 itu wanita, yang sedangkan tidak terdefinisikan itu ada 4. Nah, kalau kita gambar dia akan seperti ini. Jadi mayoritas yang terkena penyakit ini adalah dari kaum pria seperti itu. Nah, ini untuk dataset bioma ya. Berikutnya kita akan bahas tentang soal nomor 3, di mana kita ada beberapa variasi. Di sini saya dapat bagian di dataset tenaga kerja dan pertambangan gitu. Kita mulai dari pertambangan terlebih dahulu ya. Kita import datanya pakai Pandas. Berikutnya kita lihat datasetnya seperti ini.
Jadi produksi BBM tiap tahunnya dimulai dari 2010 hingga 2018. Kita coba lihat statistikanya, statistik dasarnya yaitu variabilitas rata-rata ya gitu. Jadi rata-rata produksi itu ini dalam barel ya, dalam barel dari 2010 sampai 2018 itu rata-rata produksinya bersekitar, nah ini kayak gitu ya, ada tanya seperti itu. Terus maksimumnya di range ini dan tertingginya di range ini. Nah, kita lihat trennya untuk masing-masing jenis bahan bakar itu nanti kita lihat trennya per tahunnya dari masing-masing jenis bahan bakar tersebut ya. Seperti itu. Nanti ada yang naik kayak gini kan, premium tuh dengan naik dari tahun ke tahun. Pertama situ turun, pertama situ turun. ADO itu juga naik, IDO turun dan seterusnya. Ini kita pisah biar mempermudah untuk melihat tren dari masing-masing bahan bakar tersebut ya. Nah, terus kalau di agregat dari tahun ke tahun itu ternyata ADO yang paling tinggi ya agregatnya ya. Dijumlahkan dari tahun 2010 sampai 2018, ADO diikuti premium dan kerosin. Berikutnya adalah dataset di tambang mineral. Nah, datasetnya seperti ini. Itu meliputi berbagai barang tambang ya, dari batu bara, bauksit, nikel dan emas, perak kayak gitu. Dari tahun ke tahun dari 2010 hingga 2021 ya gitu. Nah, nanti akan muncul di sini angka statistiknya seperti itu. Untuk trennya sendiri, untuk batu bara itu naik, bauksit itu ya cenderung naik ya. Nikel juga turun, tren produksi emas juga cenderung turun di dalam 2021 2012 ke bawah dibandingkan di 2010 awal ya kayak gitu ya. Perak juga terus turun dan bahkan nol ya kayak gitu ya. Granit, pasir besi dan seterusnya. Jadi ini yang biji nikel itu juga naik kecenderungannya. Nah, kalau di agregat itu yang paling banyak adalah batu bara ya. Jumlah produksi batu bara itu paling tinggi. Paling banyak itu perak kayak gitu. Nah, berikutnya adalah dataset produksi minyak ya, jadi akan mencantumkan negara-negara berikut dengan jumlah produksinya dari tahun ke tahun. Ini produksi berkisar antara 7,875 hingga 9,77 seperti itu. Nah, ini adalah trennya dari masing-masing negara dari tahun ke tahun ya gitu. Amerika beberapa tahun terakhir turun, Arab Saudi cenderung naik, Argentina turun, Australia turun, rata-rata turun kecuali Arab Saudi ya seperti itu. Bahkan juga Brasil juga naik nih. Brunei tetangga kita juga turun dan seterusnya kayak gitu. Jadi memang Arab Saudi dan Brasil yang cenderung naik. Ada juga Irak, Iran juga kurang. Nah, seperti itu untuk tren dari produksi minyak entah dari masing-masing negara. Nah, ini kalau di agregasi Federasi Rusia paling tinggi ya dari dataset itu, terus Arab Saudi dan Amerika Serikat. Walaupun Amerika Serikat cenderung mengalami penurunan, tapi secara agregat dia di 3 besar seperti itu. Nah, ini untuk soal yang pertambangan. Setelah itu kita masuk ke soal pendidikan ya. Nah, pendidikan ini datasetnya adalah dataset yang terdiri dari 8 pekerjaan utama dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Itu mencakup data dari tahun 2018 hingga 2022, di mana ada jenis lapangan pekerjaannya di sini. Terus ada total, jadi ada total, ada maksudnya jumlah pekerja berdasarkan pendidikan itu dari di total semua ya, dari semua jenis pendidikan kayak gitu. Ya, jenis pendidikan ada dibagi, ada universitas, diploma, SMK, SMA, SMP, SD, tidak lulus SD dan tidak sekolah kayak gitu. Nah, coba kita lihat ini adalah tren jumlah tenaga kerjanya dari tahun ke tahun ya. Nah, trennya seperti ini, mengalami penurunan di 2021 tapi meningkat kembali di 2022. Total tenaga kerjanya berdasarkan pendidikan itu SD yang mendominasi, begitu diikuti SMP dan SMA kayak gitu. Sedangkan universitas hanya memegang 9,9% ya, hampir 10% kayak gitu.
Terus kita lihat total tenaga kerjanya secara agregat dari berdasarkan jenis pekerjaan itu didominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jadi ini paling besar seperti itu. Berikutnya adalah di perdagangan ya. Perdagangan, reparasi mobil, sepeda motor, berikutnya di sekolahan. Nah, sedangkan yang paling rendah di industri pengadaan listrik dan gas dan real estate seperti itu. Nah, ini contoh hasil datanya, angkanya kita agregasi dari jenis lapangan. Berikutnya adalah tren jumlah tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan ya. Nah, ini universitas ini cenderung naik, diploma cenderung turun, SMK dan SMA naik dan seterusnya. Trennya untuk masing-masing di lapangan pekerjaan tersebut berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, dari hasil tren ini kita lihat bisa kalau lulusan universitas dan diploma itu ada peningkatan jumlah pekerja ya. Menandakan permintaan tenaga kerja di bidang di tingkat pendidikan tersebut meningkat seperti itu. Nah, terjadi kalau di SMK, SMA, SMP dan SD itu fluktuasi, tapi secara umum jumlah pekerja dari lulusan pendidikan menengah dan dasar itu tetap tinggi seperti itu, walaupun growth-nya atau trennya konstan. Nah, sedangkan yang di level pendidikan di tidak lulus SD dan tidak sekolah, jumlahnya relatif kecil dan stabil seperti itu ya. Ini contoh. Berikutnya itu berdasarkan jumlah pekerja berdasarkan bidang pekerjaannya ya, atau jenis lapangan pekerjaannya. Kita lihat trennya dari masing-masing bidang pekerjaan tersebut. Oke. Nah, dari sini kita lihat pertanian, kehutanan, dan perikanan itu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, gitu ya. Mencerminkan sektor ini sebagai pilar utama dalam perekonomian dan pasar tenaga kerja. Berikutnya disusul oleh pengolahan dan konstruksi. Ini peningkatan juga konsisten gitu. Ini menandakan perkembangan dan ekspansi dari sektor ini. Kemudian sektor lain, sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi juga menunjukkan pertumbuhan meskipun tidak sebesar sektor utama. Ini menggambarkan diversifikasi ekonomi dan perkembangan teknologi ke depannya seperti itu ya. Nah, kita tarik kesimpulan dari dataset ini bahwa pendidikan sebagai kunci artinya adalah peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi yang terlibat dalam tenaga kerja, menunjukkan pentingnya pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhan pasar kerja yang berkembang. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu sektor pertanian sebagai basis, artinya sektor seperti perikanan, kehutanan dan pertanian itu masih menjadi basis utama tenaga kerja ya. Menunjukkan pentingnya sektor ini dalam perekonomian nasional karena kontribusinya juga besar ya dari jumlah tenaga kerja. Berikutnya adalah kebutuhan diversifikasi ekonomi. Jadi pertumbuhan di sektor lain seperti industri pengolahan dan industri konstruksi itu menunjukkan diversifikasi ekonomi dan kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung sektor-sektor ini seperti itu, termasuk kurikulum pendidikannya ya untuk mendukung sektor-sektor yang ini. Berikutnya adalah perkembangan sektor teknologi dan kesehatan. Ini pertumbuhan di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi mengindikasikan pergeseran ke arah ekonomi berbasis pengetahuan dan kebutuhan peningkatan investasi di sektor-sektor ini untuk mendukung perkembangan berkelanjutan. Jadi dibutuhkan ya tadi ya upgrade sumber daya manusia baik dari pendidikan dari SD hingga level pendidikan tinggi itu kita harus sesuaikan ya gitu kan dengan perkembangan pergeseran dari sektor-sektor ini seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari jawaban dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Untuk selebihnya nanti akan saya cantumkan link notebook ini di jawabannya ya. Nanti kita upload beserta video YouTube yang mendemonstrasikan presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.